Berarti kebetulan lagi di sini karena lagi ngurusin homestay-nya dong pastinya dong. Sebenarnya bukan kebetulan sih, hampir tiap hari aku Hampir tiap hari di sini. Ya semacam giving positive aura ke orang lah. We do something. We do something. Ya, we need to do something actually. Itu poin utama. Ya, balik lagi. Kita masih di Quarter Life Media dan masih ngobrol-ngobrol random di JNM Blog. Ya, jadi buat kalian yang baru aja nonton, jadi emang konsep kita Quarter Life Media tuh pengen ngajakin orang random buat ngobrol semua unek-unek atau keluh kesah yang mungkin lagi dialamin atau mungkin ada punya masalah. Jadi silakan kalau misalnya kalian lihat buat kita dimanapun lagi nongkrong, silakan join aja. Dan sekarang nih, obrolan sekarang kita sudah kedatangan satu tamu yang kebetulan juga lagi nongkrong di sini ya. Saya sebenarnya lumayan kerja di sini. Oh, lumayan kerja di sini. Oke, ini kan karena random ya kita random kenal. aja. Jadi baru tahu. Boleh kenalan dulu sekalian. Boleh ada siapa? Saya Didit Saptadi kayak gitu. Saya di sini mengelola homestay di sana namanya Kasabira Brajan. Oh iya. Ada organize teman-teman juga untuk buka toko di sini Oke. anniversary gitu. Oke. Berarti memang karena ada kerjaan yang dikelola di sekitar sini jadi sering ke sini. Iya. Oke. Dan sebelumnya kita mungkin akan lepas masker, kita akan lepas masker karena semuanya sudah aman, kita udah pakai protokol, udah jaga jarak, kita semua udah sehat, udah pakai sanitizer juga. Jadi biar ngobrolnya lebih enak. Berarti Mas Didit tadi apa aja yang dikerjain Mas Didit? Aku di sini ngelola homestay. Homestay yang namanya Kasabira Brajan. Ini aku lagi bangun tiga kamar juga di sini. Oh, ini nih. Yang sebelah itu, yang udah existing di sebelah sana udah 1 tahun yang lalu. Kayak gitu. Terus ikut bareng-bareng melahirkan JNM Blog juga gitu loh. Karena itu jadi bagian dari JNM juga sekarang gitu loh. Oke. Ya. Itu kalau dulu nggak salah, itu pernah ada teman saya nikahan di situ tuh. Iya. Bisa buat weddingan juga ya. Bisa private party di situ ya. Belum pernah ke sana kan sekarang? Belum pernah lagi sana. Nanti kita coba sana. Nanti kita lihat ke sana kayak gitu. Berarti kesibukan Mas Didit sehari-hari mengelola itu semua atau ada lain? Kalau aku bisnis sebenarnya aku ada 2 homestay sini sama di Sosro Wijaya kayak gitu. Tapi aku lebih ke interior sebenarnya. Interior. Oke. Bikin mebel, terus aku ya tukang-tukang lah kayak segala macam. Urusannya sama tukang-tukang gitu. Iya. Oke, berarti kebetulan lagi di sini karena lagi ngurusin homestay-nya dong pastinya dong. Sebenarnya bukan kebetulan sih, hampir tiap hari aku di sini. Minggu pun aku tuh jadi nongkrong di sini. Iya. Karena kan tempat baru gitu kan. Seneng aja respon orang lumayan ya di masa pandemi kayak gini, instead of kayak rebahan aja terus nggak mau ngelokro atau segala macam gimana ya let's do something gitu. Iya, betul. Dan dengan adanya tempat kayak gini kan kayak semacam giving positive aura ke orang lah, segala macam gitu. Biar orang bisa berkegiatan juga di tempat yang outdoor kayak gini, tidak kayak mengasihani diri sendiri terus menerus kayak gitu, segala macam. Walaupun PPKM nggak berhenti segala macam, tapi ya mau gimana lagi, emang keadaannya kayak gitu. Tapi paling enggak we do something. We need to do something actually. Itu poin utama, boleh nanti jadikan tagline juga ya. Walaupun masa pandemi, yang penting itu we do something. And gimana pun segala macam dengan keadaan apapun keadaannya kayak gini. Iya. Tetap alhamdulillah aku ada kerjaan sama segalanya, bersyukur aku bisa ngasih kerjaan ke orang juga kayak gitu. Betul. Seperti kayak UMKM Berseri di sana itu juga aku bawa 6 teman-temanku yang untuk bisnis juga sepi walaupun ini masih internal tapi mereka udah mulai lah kayak ada semangat untuk kayak jualan lagi, berkreasi lagi. Betul. Itu sih yang penting kalau menurut aku yang di sini. Berarti bisa dibilang Mas Didit ini juga berkecimpung namanya dunianya apa nih? Kreatif atau pariwisata kalau kayak gitu? Atau pariwisata kreatif? Mungkin pariwisata kreatif. Kan kalau pariwisata itu dari homestay. Homestay-nya, kreatifnya dari
ada 6 orang, tapi aku di situ aku juga kebetulan suka bikin baju, tapi ya iseng-iseng aja. Iseng-iseng, dan, ya. dan ternyata lumayan juga lakunya. Ya, oke. Ya udah, itu aja. Berapa lama tuh berkecimpung di dunia yang sudah dijalani sekarang? Oh, aku udah tua, Mas. Iya, nggak apa-apa. Enggak, kalau untuk kostum, kalau untuk bikin baju, aku dulu berawal dari di teater garasi, jadi tukang kostum di sana. Ini kan jadi menarik ini. Jadi menarik nih. Zaman dulu banget waktu batu itu aku ikut terlibat di kostum, terus Fireflies sama ada satu lagi aku lupa. Nah, dari situ terus aku lumayan suka dengan baju segala macam. Tapi terus habis itu aku bikin toko. Kalau pernah, Mas orang Jogja bukan? Orang Jogja. Tahu Ciper-Ciper? Ciper yang dulu jualan barang-barang unik itu ya? Itu punya saya. Oh, yang dulu kalau nggak salah ada di Malam Barukmo. Barukmo Plaza ya. itu. Itu biasanya saya cari barang buat ngerjain teman saya di situ. Ternyata. Ya, itu punya saya juga kayak gitu. Terus 5 tahun di situ, terus aku berhenti, terus emang basically aku emang suka mebel, suka interior segala macam kayak gitu. Ya udah, terus aku bikin produksi mebel, terus sampai sekarang masih ada orang bikin kafe, orang bikin rumah segala macam kayak gitu. Oh, desain interior ya? Iya, walaupun aku nggak ada pendidikan ke interior. Oh, aslinya apa kalau boleh tahu? Pendidikan dasarnya misalnya? Pendidikan bahasa Inggris, harusnya jadi guru bahasa Inggris. Oke. Ini menarik lagi nih. Aneh. Oke, bisa saya simpulkan berarti Mas Didit ini adalah salah satu orang yang punya sense tentang art yang cukup Kata orang begitu sih, tapi aku nggak ngerasa ya karena aku suka aja mix and match dan mix and match kayak gitu. Karena tadi dari awal jebolan teater garasi. Iya, zaman dulu. Ya kan zaman dulu. Jebolan teater garasi. Habis itu juga akhirnya suka pernak-pernik segala macam. Ya. Itu kalau nggak orang nyeni, orang nyentrik mungkin bisa dibilang. Enggak, waktu aku mulai bikin ciper-ciper gitu kan aku sempat pindah tinggal di Thailand setahun kayak gitu. Okay. Dan selama di sana itu aku belanja buat sebuah toko di Amerika kayak gitu, untuk kayak kerajinan segala macam, terus jalan ke Cina, jalan ke India kayak gitu. Aku melihat barang-barang di sana yang di sana itu murah sekali, kok di sini mahal gitu. Okay. Nah, terus aku pulang ke Indonesia, satu koper lama-lama kok banyak kayak gitu, terus aku bikin toko tuh jadi tuman. Iya. Oke. Karena mungkin yang pertama kali dengar, jadi ciper-ciper itu dulu ada satu toko yang jualan ya bisa dibilang aksesoris pernak-pernik. Kalau pertama kali masuk situ pasti mikirnya nih barang-barang nggak penting. Iya kan? Bener kan? Emang barang nggak penting. Pasti mikirnya barang-barang nggak penting. Tapi ada aja kayak pengen beli barang aneh gitu loh. Karena dulu ngetren banget tuh korek nyetrum, habis itu permen karet yang dibuka nyetrum ada kecoanya, yang buat prank-prank sekarang lagi ngetren. Dulu di Jogja ada tokonya. Iya, zaman dulu banget ya. Saya kira dulu mah toko sulap ya. Hampir mirip-mirip kayak toko sulap soalnya. Iya, iya sih. Iya kan? Kayak toko sulap. Barang-barang yang penuh trik gitu loh. Banyak di situ. Tapi kaosnya lucu-lucu juga kan. Iya. Dan barang-barangnya unik kayak gitu. Unik. Aku lebih ke unik emang. Lebih ke unik. Mungkin kayak aku juga agak unik dikit. Iya. Makanya tadi saya bilang ini kalau dari pemaparannya kan saya bisa nyimpulin ini orang yang punya sense seni atau orang nyentrik nih pasti nih. Wagu. Kalau bahasa Jawa ini wagu ya, aneh gitu, nyentrik gitu. Iya. Nah, ini kan aku pengen malah tertarik. Karena Gesos ini kan salah satu bisnis yang mungkin kalau di luar pandemi itu kan cukup menjanjikan juga. Betul. Ya, apalagi Jogja, destinasi wisata yang dulu sempat beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah nomor 2 setelah dari Bali. Iya. Destinasi wisatanya. Nah, kenapa? Nah, itu akhirnya di kondisi yang seperti ini. Kita sempat sih, aku kan punya satu di Sosrawijayan Malioboro. Ya, Sosrawijayan Malioboro. Namanya Casa Sosrawijayan. Sebelum pandemi kita udah buka kayak gitu, bagus banget penjualannya. Dan itu cuma 2 kamar doang kayak gitu kan. Tapi oke, dan di satu jalan kita masuk gang sih itu yang paling mahal dan tapi nggak tahu kenapa orang suka, mungkin karena tempatnya lucu aja gitu kan. Nah, terus pas pandemi kita sempat tutup 3 bulan. Ya. 3 bulan awal-awal gitu kan. Habis itu setelah agak dibuka juga tetap lumayan rame gitu ya. Masih tutup rame? Ini
baru hari ini check out dan ada orang bulanan kayak gitu, alhamdulillah lah ya. Tapi kalau yang di sini ya masih cari nama kan apa segala macam, tapi aku yakin nanti juga lumayan. Berarti yang ini lebih baru. Ini berapa lama nih yang Casa Wiro Berencana? Ini setelah pandemi. Setelah pandemi malah. Setelah pandemi kayak gitu ya karena aku punya Casa Sosro Wijaya, terus aku kenal sama orang-orang JNM kayak gitu, terus ditawarin tempat di sini mau nggak gitu segala macam, ya aku mau aja gitu. Terus ya terjadilah ini. Setelah bikin ini malah jadi keterusan ngurusin bangunan ini ini gitu. Jadi awalnya bikin itu terus akhirnya karena terlibat beberapa teman-teman yang ada di dalam JNM, terus akhirnya masuk juga ke kayak itu yang kontraktornya juga aku kayak gitu-gitulah. Iya, jadi JNM kawasan JNM Blok ini salah satunya adalah karya Mas Didit bisa dibilang. Ada tangannya Mas Didit yang ada di sini. Iya, aku yang nyuruh-nyuruh. Iya, mandornya. Oke, nah berarti bisa dibilang selama pandemi, ya syukur ya. Iya, bersyukur banget ternyata masih ada kerjaan. Masih ada kerjaan dan yang paling penting ya. Aku ada alasan tiap pagi bangun pagi itu aku mau ngapain. Oke, ya, itu juga penting kalau orang udah kehilangan semangat itu atau kehilangan motivasi itu udah pasti deh. Kan ya selama pandemi kayak gini banyak orang yang diberhentikan, banyak orang yang bisnis juga benar-benar lesu segala macam, jadi kayak apalagi PPKM terus lockdown kayak gitu, orang bangun tidur segala macam yang you don't know what to do gitu. Yeah. Nah, itu kalau buat aku alhamdulillah sekali bahwa aku setiap ya ada kerjaan, setiap bangun pagi aku hari ini aku mau ngapain, hari ini mau ngapain ya gitu. Okay, menarik. Gitu kan. Jadi yang pertama kali dijadikan motivasi adalah aku hari ini mau berbuat apa dulu. Ya. Bukan tentang aku hari ini harus dapat apa atau mau dapat apa dulu. Iya, benar kan. Balik ke esensinya berarti ya. Esensial ya. Kayak semacam ada tujuan kamu bangun pagi. Iya, betul. Instead of doing nothing, instead kamu menyerah segala macam, jangan ya. Karena betul. Gimana kan kita manusia yang tetap otak harus tetap jalan segala macam kayak gitu. Walaupun kita tetap kayak prokes segala macam. Betul. Tinggal menyesuaikan aja caranya gimana. Ini menarik nih. Maaf, saya boleh bertanya. Mungkin bisa dijawab detail atau enggak. Umur berapa? 49. Ini harusnya yang kalau dengerin anak muda agak cukup terpukul seharusnya. Iya. Karena banyak anak muda yang sekarang tuh mungkin kayak dihadapin masalah apa, habis itu bingung. Lagi kan keadaannya gini, bingung. Ikut dunia piye. Sedangkan dengan Mas Didit yang sudah umur 49 pun masih mau apapun keadaannya ya motivasinya harus dicari dulu. Bener kan? Iya. Ya, that's life hidup. Ini dia. Makanya seharusnya ya pada dengerin, umur 49 aja masih bisa mau gerak-gerak tuh. Masih mau kemana-mana. Mungkin bisa aja sih kalau aku kayak di rumah mulu kayak gitu segala macam. Mungkin kayak uang makan juga mungkin ada masih sampai 6 bulan ke depan kayak gitu segala macam, tapi tujuanmu apa gitu loh. Yes. Menarik ya. Tujuanmu apa? Lu hidup mau ngapain juga gitu loh. Oke. Ya, itu aja. Menarik. Nah, tadi ngomongin dikit tentang pandemi. Sebenarnya apa ada cara tertentu atau tips tertentu biar akhirnya ini kan soalnya kan bisnis yang dipegang sama Mas Didit kan kebetulan kan berdampak langsung nih sama pandemi ini dengan kebijakan macam-macam. Itu kalau masih sehari-hari cara ngakalinya biar tetap ada tamu gimana, dengan tetap biar tamu-tamu juga tetap mau nginep itu gimana? Sebenarnya aku nggak ada trik-trik apa segala macam apa ya. Oke. Yang penting kita kayak untuk kerjaan kayak homestay, terutama homestay kayak gitu ya. Kita berusaha tetap berusaha jualan dan segala macam gitu kan. Walaupun waktu itu seperti 3 bulan tutup tapi tetap ya go on gitu loh. Gimana caranya ya tetap posting, tetap berusaha promo dan mungkin mengurangi harga pandemi kan juga banyak yang turun segala macam gitu. Nggak apa-apa. Ini juga ada yang bulanan yang di Casa Sosro Wijaya kayak gitu. Yang penting
gaji pegawai operasional itu jalan apa segala macam, itu sudah bikin aku lega gitu loh. Gitu aja dulu itu. Karena emang keadaan kayak gini kamu nggak bisa muluk-muluk. Dan nggak bisa planning apapun sebenarnya nggak bisa planning apapun itu. Karena setiap planning apapun tiba-tiba ada ini. Ya udah jalanin aja apa adanya kayak gitu. As long as kamu bisa survive dan bersyukur bahwa kamu bisa survive. Jalan. Iya. Karena kan banyak juga yang akhirnya kelimpungan. Ya nggak banyak juga. Banyak yang akhirnya bergerak di bidang bisnisnya sama, punya homestay, punya penginapan, bahkan kos-kosan. Sebenarnya kelimpungan semuanya. Nggak gini. Kelimpungan boleh apa segala macam, tapi kalau kamu menyikapi kelimpungan itu dengan mengeluh tiap hari. Poin. Ya kan? Poin. Ini poin. Terus ngapain? Iya, ini poin. Lo kamu mau merana seumur hidup? Iya. Ini poin. Saya simpulkan berarti akhirnya walaupun apapun keadaannya mungkin ya bisa dibilang ini pandemi bisa berakhir, tapi kan kita juga nggak ngerti ke depannya bakal ada keadaan apa yang akan berdampak langsung ke pekerjaan. Berarti intinya adalah beradaptasi. Sehingga ya sebenarnya kayak hidup aja. Kamu bisa planning AIU, EO apa segala macam itu, kamu bisa planning apa mungkin minggu depan kamu mau nikah apa segala macam, tapi ternyata calonmu selingkuh apa segala macam, who knows? Betul. Ya kan? Betul. Enjoy the day and try to do your best in that day apa segala macam. Ya, untuk planning ke depan apa segala macam, kamu ada langkah-langkah sendiri aja, udah itu aja. Setuju. Relax. Iya, setuju. Nggak usah dibikin sepaneng, nggak usah dibikin stres juga itu. Betul. Lo mau stres ya semua orang stres. Ya. Ngomongin butuh, semua orang juga di kondisi kayak gini butuh. Butuh semua orang butuh apa segala macam itu, tapi ya gimana caranya kita menyikapi itu aja dengan lebih enak gitu. Nggak ngomongin pandemi aja semua orang juga punya butuh, ya kan, apalagi ngomongin pandemi. Iya kan? Betul. Nggak ngomongin pandemi aja masih banyak yang males, apalagi ngomongin pandemi. Iya, emang gitu. Oke, menarik. Jadi bisa dibilang salah satu tips atau yang akhirnya benar-benar dilakukan oleh Mas Didit sehari-hari untuk bisa survive dalam hidup ya. Di masa pandemi ini apalagi adalah ya sudah beradaptasi luas dan akhirnya tetap menjalankan apa yang harus dijalankan. Iya, ada kayak prinsip aku sih surrender but not giving up. Surrender but not giving up. Berat. Iya kan. Pasrah, tapi bukan berarti kamu nyerah. Oh, ini saya jadi menarik nih. Saya pengen melontarkan satu pertanyaan, monggo silakan dijawab. Kalau menurut Mas Didit sendiri, berfilosofi tentang hidup, menurut Mas Didit hidup apa? Hidup, iya. Hidup mau secara spiritual, mau secara lahir batin. Menurut Mas Didit, filosofi. Aku boleh ngomong ya? Boleh. Hidup gua sekarang, gua ngobrol sama lu. Tadi aku duduk di sana, itu history. Oke. Habis ini aku duduk di sana lagi, itu masa depan yang mungkin aku belum tahu apakah aku akan duduk di sana apa enggak. Jadi, yang sekarang aku ngobrol sama kamu, ya make the best out of it. Ya. Mudeng. Paham sekali saya. Poin lagi. Iya kan? Ya maksudnya about the future, who knows? Yang aku hadapin sekarang itu adalah aku lagi ngobrol sama kamu ngerokok, aku mungkin ngobrol podcast kayak bercerita gini, macam apa and mungkin bisa giving inspiration for people apa segala macam, that's it. Masalah nanti aku pulang gimana segala macam itu kan belum kejadian. Betul. Kamu boleh planning ke depan segala macam nggak apa-apa untuk menata, tapi ya itu masih future gitu. Iya. Dan tadi aku duduk di sana makan bakso apa segala macam apa itu masa lalu. Iya, itu udah masa lalu. Dan mungkin tadi baksonya enak apa nggak enak apa segala macam ya nggak perlu disalahin juga kan udah kejadian. Iya. Simple. Tapi dalam. Karena ini sedikit cerita, kalau misalnya hampir sama seperti orang tua saya yang selalu bilang bahwa ya kalau kamu mau khawatir ya khawatir aja buat sekarang.
nggak usah khawatir buat besok ada khawatirnya sendiri. Jadi ini orang tua saya selalu ngajarin gitu. Iya. Jadi kadang-kadang kalau saya mikirin, sesuk piye? Ya rasa sesuk piye, saiki wis mbok lakoni kok. Sekarang aja kamu belum jalan mikir besok. Hampir mirip seperti itu ya, Bro. Secara simpelnya. Exactly the same sih. Exactly the same ya. Iya. Sama aja. Enggak kadang-kadang masalah orang, masalah manusia apa segala macam kan cuma in a head kan di Iya. pikiran. Betul. Ya udah. Betul. Kamu mau overthinking ini itu segala macam apa ya kamu nggak akan jalan gitu. Setuju. Iya. Setuju sekali. Setuju. Gitu kan. Karena kalau di umuran saya kan kebetulan saya umur 27. Nah, di rekanan teman-teman saya ini kan selalu membahas tentang quarter life crisis. Apa? Quarter life crisis. Oke, quarter life. Aku besok mau kerja apa ya? Aku besok mau membangun rumah tangga gimana ya? Aku besok harus gimana ya? Nah, sebenarnya ada yang menarik juga nih. Saya mendapat validasi dari Mas Didit nih sebenarnya. Ketika tadi Mas Didit bilang bahwa kadang-kadang manusia itu juga cuman permasalahan itu sebenarnya juga cuman ada di pikiran, karena selalu semar mikir. Mungkin solusinya buat teman-teman yang mempunyai quarter life crisis merencanakan boleh. Tapi yang paling penting jangan cuma mikir doang. Duit, jalanin. Permasalahannya apa, cari solusinya sekarang juga. Iya. Ini malah justru menarik kita ngomongin tentang kehidupan nih sekarang. Business is a part of life. Ya, betul. I mean like making money is a part of life juga gitu. Jadi kan emang apapun yang kamu lakukan ya hidup. Oke. Aku udah tua, maksudnya aku hampir setengah abad kayak gitu segala macam. Aku pernah kaya sekali, aku pernah bangkrut, aku pernah kesana kemari, aku pernah nakal, aku pernah kayak gini segala macam. Walaupun mungkin sekarang aku juga masih nggak suci-suci amat segala macam kayak gitu ya, apa-apa. Tapi ya itu ya apa kayak apapun yang kamu lakukan yang penting yang aku cari sekarang itu adalah kenyamanan. Kenyamanan. Oke, berarti pertama kali yang dicari Mas Didit setiap melakukan sesuatu adalah kenyamanan. Kalau orang Jawa mungkin rasa dan ya nyaman dan apa untuk mencapai kenyamanan itu kan kayak apa enggak, kalau kamu selalu berusaha berbuat baik, nggak ada yang disembunyikan apa segala macam. Apa aneh segala macam. Kan lebih enak. Iya. Hampir mirip sebenarnya. Saya cukup tertegun dan bahkan sampai spesies karena jadi jarang kan saya bisa dibilang dapat wejangan dong ya. Wejangan seperti ini atau wejangan atau pengalaman lah ya, pengalaman tentang bagaimana orang hidup itu yang lebih tua di luar orang tua saya. Jadi kan jadi saya tertegun juga. Karena orang tua itu paling orangnya juga hampir slow gitu, ya udahlah pasti bisa makan. Besok makan tinggal makan, kok enggak usah dipikir gitu. Mungkin biasanya kalau orang-orang kayak kalian masih orang-orang muda kayak gitu dapat wejangan dari orang tua itu kan udah hampir tiap hari ya, jadi capek kan. Betul, iya. Kalau mungkin dengar dari strangers orang lain segala macam itu mungkin bisa lebih masuk juga kan. Bisa lebih masuk. Jadi validasi. Ternyata nggak cuma ngomong doang nih yang ngasih tahu, ada buktinya lainnya nih. Lah emang benar kayak gitu kan. Emang benar. Betul. Apalagi orang tuamu udah punya anak. Aku nggak punya anak kayak gitu, dan aku living single kayak gitu, tapi ya banyak belajar dari living single juga segala macam apa untuk menghadapin hidup walaupun mungkin kelihatannya nggak tanpa beban itu nggak juga. Ya, setiap orang kan ada bebannya masing-masing gitu aja. Cuma tidak fokus kepada beban yang sedang dihadapin. Kalau kamu terlalu fokus di beban kamu, adanya nanti malah nelongso. Oke. Poin lagi. Ya. Oke, menyenangkan sekali mengobrol bareng Mas Didit. Kita ngomongin tentang hidup. Nah, ini kenapa tadi saya perpanjang masa hidupnya, karena menurut saya ini salah satu cara berpikir yang jarang dikemukakan dalam satu forum umum ya. Ini kan umum. Satu forum umum tentang bagaimana akhirnya melihat sebuah hidup. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin, ini kan tadi kita ngomongin duit, ternyata di tamu bareng Mas Didit tadi ngomongin duitnya nggak ada. Kita ngomongin hidup, tapi gimana cara hidup, bahkan kalau ini agak beribet, saya speechless juga nih. Terakhir deh, kalau menurut Mas Didit, dengan cara Mas Didit hidup seperti itu, kalau menanggapi tentang kebutuhan atau ngomongin uang, ngomongin usaha, akhirnya Mas Didit tuh mikirnya gimana, atau mungkin melakukannya gimana dengan prinsip hidupnya Mas Didit ya sudah, apa yang saya jalani sekarang
besok masa depan, kemarin masa lalu. Ya nyaman. Berarti semua bahkan dalam pekerjaan pun cari yang paling nyaman. Cari yang paling suitable with your heart gitu, maksudnya yang paling enak kamu jalanin dan kamu melakukan itu dengan ikhlas. Oke. Terima kasih Mas Dit. Saya sampai speechless sendiri ini tadi ya. Sampai ribet karena saya baru pertama kali jujur saya baru pertama kali punya mendengarkan pemikiran orang yang bisa dibilang cukup sama dengan pemikiran saya tapi di forum yang umum. Biasanya kayak gini tuh forum-forum private yang mungkin gak banyak orang yang pede kayak nanti kelihatan kalau saya cerita kayak gini ke teman-teman saya dilihatin aku kira mikir. Kayak gitu loh maksudnya. Nah makanya jadi kayak iya menarik juga. Mikir boleh kayak gitu logika tetap harus jalan. Tapi paling gini, berusaha berbuat baik apapun itu segala macam dan kenyamanan dirimu sendiri adalah yang utama karena maksudnya kenyamanan atau kebahagiaan dirimu sendiri adalah tanggung jawab diri kamu sendiri. Betul, setuju. Kalau lu punya pacar, lu punya bojo apa segala macam, kamu nggak bisa minta pacarmu untuk membahagiakan diri kamu sendiri. Ya. Semuanya apa segala macam kan memang tergantung. Balik lagi diri sendiri. Bahkan semua permasalahan juga balik lagi diri sendiri. Iya. Oke, terima kasih banyak Mas Didit. Ngobrolnya seru banget. Kita sudah banyak. Saya yakin juga yang dengar pasti bisa melihat satu sudut pandang lain lah. Yang mungkin di luar common opinion. Iya. Terima kasih sekali Mas Dit sudah meluangkan waktu datang ke sini. Tapi seperti biasa seperti di ritual kita karena sudah mau ke sini mohon maaf. Kita mau memberikan sedikit apresiasi untuk bisa jajan bakso lagi. Kita emang nggak ria ya orangnya. Kita suka bagi-bagi uang. Ini bener nih dapat 50.000. Bener. Ini sama seperti poster yang di bawah ini. Ngobrol sama kita dapat 50.000 buat ngopi, buat beli bakso. Kalau gitu terima kasih banyak Mas Dit. Semoga yang pada dengerin kalau misalnya butuh guest house bisa tuh ada Casa Wiraberajan, ada Casa Sosrawijaya. Ya. Boleh main juga ke sini kalau butuh. Lihat aja di Instagramnya ada kok. Silakan. Terima kasih banyak. Apa nanti kamu kalau mau lihat podcast di sana juga nggak apa-apa kan? Mau podcast sana juga boleh. Boleh nanti kita ngobrol lagi ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Dit. Iya. Itu tadi ngobrol. Sampai ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Jangan bosan, pokoknya jangan dengerin yang lain. Ya kalau mau dengerin juga nggak apa-apa deh ya. Kalau gitu sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Dadah. The next day. Kita ini kan hidup di dunia yang serba penuh masalah. Betul loh. Betul banget. Mas. Anda punya masalah nggak? Masalah sih ada pasti Mas. Ada. Datang sendiri ada, yang saya buat juga ada. Politik juga boleh. Waduh politik. Aduh ya. Tapi nek sing ditangkap sama tukang bakso bawa ate. Ya. Betul. Ya balik lagi tadi, setiap orang punya persepsi masing-masing. Punya persepsi masing-masing dan punya cara untuk menyikapi masalah pandemi. Kalau kamu sendiri secara pribadi menyikapi pandemi ini kayak gimana?